Nah, teman-teman, ini ada cabai, cabai rawit. Cabai-cabai ini biasanya untuk bumbu di dapur ya. Nah, ini selain rasanya pedas, ini juga sangat panas ya kalau terkena tangan, mata. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba membuat ramuan pengusir tikus, cicak, kecoa ya. Dan di sini saya juga menggunakan odol. Nah, odol ini selain mengandung mentol, rasanya ini kalau terkena mata ini juga panas ya. Nah, untuk cabai ini kita hancurin dulu, kita bikin-bikin halus. Nah, cukup kita gunakan sendok seperti ini ya. Nah, teman-teman, kita juga tahu ya, di mana tikus, cicak, dan juga kecoa itu selain menjijikkan ya, dia juga banyak mengandung penyakit ya, apalagi kalau pas itu makan makanan yang ada di dapur, atau bahkan juga bisa merusak hal lainnya ya. Karena hewan-hewan tersebut juga merupakan hewan pengganggu yang sangat mengganggu ya, apalagi banyak mengandung penyakit. Nah, dengan ramuan-ramuan ini kita bisa mengusirnya ya, atau bahkan kalau terkena mata, dia tidak akan betah lagi di tempatnya ya. Nah, kita gunakan kayu seperti ini supaya cabai ini bisa halus sempurna ya. Nah, cukup kita tekan-tekan seperti ini, cabai ini akan halus dengan sendirinya ya. Ya, sepertinya ini sudah halus. Selanjutnya untuk odol ini langsung kita ambil ya secukupnya. Kita campurkan dengan ini cabai yang sudah kita haluskan ya. Nah, kita ambil secukupnya. Ya, segini aja udah cukup. Kemudian kita aduk rata ya antara cabai dan juga odol ini sampai benar-benar kecampur. Oke. Nah, ini kelihatannya ini sudah tercampur rata antara cabai dan juga odol. Dan di sini saya juga menggunakan balsem. Balsem ini sangat bermanfaat ya ketika badan kita merasa nggak enak, pusing, periang ya. Maka dengan balsem ini cukup kita oleskan saja ya pada bagian tubuh atau kulit kita, maka dengan sendirinya kulit kita itu akan rasa hangat ya. Tapi kalau kita pasang secara berlebihan, ini bukan hangat lagi yang kita rasakan, tapi sangat panas ya. Nah, balsem ini juga mengandung aroma khusus ya. Ini yang sangat kita sukai ya. Tapi ini sangat dibenci sama tikus ya ataupun juga kecoa ya. Nah, kita ambil aja secukupnya untuk balsem ini. Kita ambil ya segini aja udah cukup ya. Nah, untuk balsem ini kita tutup kembali. Kemudian balsem ini juga perlu kita aduk rata ya. Ini antara odol, cabai dan juga balsem ini kita aduk-aduk ini supaya kecampur rata ya. Nah, teman-teman, di sini saya juga menggunakan sebotol air. Nah, air ini biasa, air yang kita minum, air yang kita konsumsi. Kemudian kita masukkan aja ya semua campuran ini ke dalam air botol ini. Nah, kita buka dulu tutup botol ini dan kita masukkan aja ya antara campuran cabai, odol dan juga balsem ini ke dalam botol ya. Sehingga ini kecampur ini dengan air.
Nah, seperti ini. Nah, ini air sudah mulai berubah. Yang tadinya jernih ini jadi agak keputihan sedikit ya. Karena campuran bahan tadi ya. Di sini saya juga menggunakan rinso bubuk. Nah, rinso ini berfungsi ya untuk membersihkan kotoran-kotoran pada cucian ya. Kita tahu kalau rinso ini ya, kalau kita genggam terus kita masukkan ke dalam air. Nah, rinso ini sangat panas ya. Bahkan ibu-ibu yang mempunyai kulit sangat sensitif kalau terkena rinso bubuk ini ya, ketika mencuci bahkan tangan itu pecah-pecah ataupun mengelupas ya karena panas. Nah, teman-teman, di sini saya juga menggunakan minyak kayu putih seperti ini. Di mana minyak kayu putih ini mempunyai aroma yang sangat khusus, yang sangat kita sukai ya, aroma terapi. Tapi aroma ini sangat dibenci oleh hewan-hewan tadi ya, baik berupa tikus, cicak ataupun juga kecoa ya. Nah, kita cukup ambil secukupnya, kita masukkan pada campuran air ya di dalam botol plastik ini. Kemudian botol plastik ini kita tutup. Dan kita kocok-kocok ya air dalam botol ini supaya bahan-bahan di dalamnya itu tercampur rata dengan air ini ya. Nah, seperti ini mulai timbul busa ya, karena di dalamnya ini juga mengandung rinso. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita diamkan supaya air ini benar-benar bersih dan kandungan bahan di dalamnya ini benar-benar mengendap ya, dan kita ambil bagian atasnya nanti ya. Oke. Nah, di sini saya juga menggunakan ini botol semprot ya. Nah, kita buka, kita ambil air dalam botol plastik ini ya, dan kita pindahkan pada botol semprotan ini ya. Nah, usahakan airnya ini benar-benar bersih ya. Ya, segini aja udah cukup. Dan misalnya kalau kurang bisa kita tambah lagi sampai cukup ya. Nah, kemudian botol semprot ini kita tutup dan cairan ini sudah siap kita fungsikan ya, yaitu untuk pengusir tikus, kecoa dan juga cicak yang ada di rumah kita ya. Nah, teman-teman, ini ada cicak. Nah, ini cicak seperti ini sangat mengganggu, apalagi kalau buang kotoran ini sembarangan yang membuat rumah kita kotor ya. Cukup kita semprotkan aja ini pada cicak. Kalau terkena kulit pada cicak ini, maka secara otomatis cicak ini akan lari ya. Dan biasanya cicak ini bersarang ini di belakang TV seperti ini. Ini banyak cicak di sini. Cukup kita semprotkan aja, maka dengan aroma khusus yang ada di dalamnya, cicak-cicak ini tidak akan betah ya lagi di tempatnya. Dan yang kedua di sini saya semprotkan ini pada lemari buku, di mana lemari buku ini ya selain kecoa biasanya juga banyak tikus, cicak. Nah, kalau kita semprotkan aja seperti ini, maka aroma-aroma yang ditimbulkan dalam cairan ini ya secara otomatis tikus, cicak ataupun kecoa ini ya tidak akan betah lagi ya karena mencium aroma dari campuran cairan ini ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.